Assalamualaikum. Semoga kita selalu diberi kesehatan panjang umur serta rezeki yang melimpah. Jangan lupa like subscribe channel ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Perkenalkan, nama saya Susi, usia saya 38 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga. Mahmud adalah suami saya. Kami memiliki satu anak perempuan yang sudah dewasa. Namun sekarang ia sedang kuliah di Bandung dan tinggal di sana. Kami tinggal di desa, tepatnya di dekat pantai. Suami saya seorang nelayan yang mencari ikan untuk menghidupi kami. Keseharian kami mencari ikan dan sejenisnya, memanfaatkan hasil laut untuk kami jual dan kita makan sehari-hari. Singkat cerita, waktu itu, biasanya setelah maghrib suami saya pulang ke rumah, namun hari itu ia tak kunjung pulang. Aku sebagai istri sangat khawatir dengan suami saya. Dia kemana sih? Sudah malam begini kenapa belum pulang juga, gumamku. Dengan rasa khawatir dengan keadaannya. Karena ia sedang mencari ikan di laut. Aku khawatir dia kemana. Aku takut dia kenapa-napa. Takut terjadi apa-apa dengannya. Kenapa sudah malam begini dia masih belum datang, gumamku. Saya terus menunggu di depan rumah dengan rasa cemas dan bertanya-tanya. Sekitar jam 9 malam aku masuk ke dalam rumah karena hari sudah malam. Aku pun menunggunya di dalam rumah. Tak berselang lama, sekitar jam 10 malam, akhirnya suamiku datang. Tok-tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan rasa senang dan gembira, itu suamiku datang. Aku berjalan menuju pintu dan membuka pintu rumah. Ternyata benar suamiku pulang. Abis dari mana malam banget pulangnya? Aku khawatir dari tadi nunggu kamu, ucapku kepada suamiku. Iya maaf, tadi aku sempat ngobrol bersama temanku di rumah bos ikan, jawab suamiku. Ya sudah, aku mau mandi, badanku bau ikan. Siapin makan ya. Kamu masak apa hari ini? Ucap suamiku. Iya sayang, kamu mandi sana, nanti aku siapin makan. Selesai mandi ia langsung ke dapur untuk menyantap makan. Yang kamu masak apa? Ini aku masakin kesukaan kamu. Acar ikan emas, tempe, sama timun. Asik, mantap. Dengan wajah senyum manisnya. Ya sudah, ayo makan. Kita makan bersama malam itu. Selesai makan seperti biasa aku membuatkannya kopi. Dan mengobrol di ruang TV. Mah Dinda, anak kita gimana, ada kabar enggak? Tanya suamiku. Tidak ada pak. Dia kemana ya, kok enggak ada kabar? Biasanya setiap sebulan sekali ia menelpon kita untuk meminta uang, namun sekarang kok tidak ada kabarnya? Ucap suamiku. Mungkin masih ada uang simpanan pak. Makanya dia belum menelpon kita. Jawabku. Ya syukur aja kalau dia bisa menghemat pengeluarannya selama tinggal di Bandung. Jadi kita juga bisa mengumpulkan uang lebih banyak lagi, ucap suamiku. Malam itu suasana sunyi dan sepi. Aku melihat suamiku yang sudah tertidur di teras ruang TV. Melihat wajahnya yang begitu lelah dan capek setelah mencari ikan untuk menghidupi kami. Malam itu hujan turun deras. Malam semakin dingin. Waktu itu aku merasa gelisah dan kedinginan. Aku coba membangunkan suamiku untuk mengajaknya bercinta. Karena cuacanya pas dan cocok untuk bercinta. Sayang, bangun. Ada apa mah? Aku pengen. Lalu aku naik ke atas tubuh suamiku yang sedang tertidur, meraba-raba dan membelai rambutnya. Ayo sayang, aku sudah pengen nih, ucapku. Nanti saja mah, aku ngantuk dan capek hari ini. Pengen istirahat, jawab suamiku. Dia pun membalikkan posisi tidurnya dengan membelakangiku malam itu. Aku tak bisa tidur malam itu. Karena keinginanku yang terus mengebu-ngebu, namun tak tersampaikan, membuat aku kesal dan tak bisa tidur. Membayangkan rasa kenikmatan yang tiada duanya. Sekitar jam 2 malam aku tidur. Pagi tiba, seperti biasa aku membuatkan ia gorengan dan kopi untuk sarapan suamiku. Sebelum berangkat ke laut dan bekal nasi lauk pauk untuk makan selama mencari ikan di laut. Ma, aku berangkat ya. Iya pak, hati-hati, ucapku. Singkat cerita, waktu itu suamiku jatuh sakit, badannya panas dan tak mau makan. Aku panik melihat kondisi suamiku yang saat itu sakit dan tak mau makan. Aku menelpon anakku Dinda. Halo Din. Din, ayah sakit panas dan tak mau makan. Dinda bisa pulang ke rumah, ucapku. Karena bapakmu sedang sakit. Apa mah? Ayah sakit. Ya sudah, nanti sore Dinda pulang, tunggu Dinda ya mah. Nanti kita bawa ayah ke rumah sakit, ucap anakku. Iya Din, ya sudah mama tunggu. Waktu itu karena aku panik dan bingung dengan kondisi suamiku. Akhirnya aku pergi ke rumah temannya suamiku, namanya Doni.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Mbak Susi? Ini Mas Mbak mau minta tolong. Suami Mbak sakit panas dan tak mau makan. Mbak khawatir. Doni bisa bantu Mbak untuk temani Mbak bawa suami Mbak ke rumah sakit di dekat sini untuk diperiksa kesehatannya. Ya sudah, ayo Mbak. Aku pun kembali ke rumahku bersama Mas Doni untuk membawa suamiku ke rumah sakit. Aku yang saat itu terburu-buru dan panik. Setelah sampai di rumah, kakiku tersandung. Untung ada Mas Doni, dengan cepat dia menangkap diriku di pelukannya yang saat itu hampir terjatuh ke lantai. Aduh Mbak, hati-hati jalannya. Iya Mas, makasih sudah menolong Mbak. Sama-sama Mbak. Dia menangkap tubuhku dan memelukku saat itu. Bahkan tak sengaja dua gunung kembarku terpegang oleh tangannya. Aku pun tak sengaja memegang benda pusaka miliknya. Dia hanya tersenyum dan menatap mataku. Aku terpesona dengan tatapan matanya. Tangannya yang menyentuh dua gunung kembarku membuat tubuhku bergetar saat itu karena aku tak sengaja menyentuh benda pusaka miliknya. Aku merasa senang dan penasaran saat aku tak sengaja menyentuhnya. Wow, besar sekali keris milik Mas Doni, gumamku. Tak berselang lama aku membawa suamiku ke rumah sakit bersama Mas Doni. Setelah sampai di rumah sakit, suamiku langsung dibawa ke ruang rawat dan diperiksa karena waktu itu panasnya tinggi. Di rumah sakit semua yang mengurus surat-surat adalah Mas Doni. Aku hanya diam dan sesekali membantu Mas Doni. Sudah Mbak, tenang aja, biar saya yang urus semua berkas dari rumah sakit. Makasih banyak Mas. Kembali kami saling bertatapan mata. Tatapan mata Mas Doni begitu tajam dan menggoda seolah melucuti semua tubuhku. Aku merasa hanyut oleh tatapan matanya, membuat jantungku berdetak kencang dan badanku gemetar yang membuat hatiku senang dan nyaman. Tidak mungkin aku jatuh hati sama Mas Doni. Aku ini sudah punya suami. Tapi tatapannya yang begitu menggodaku penuh cinta dan nafsu. Masa iya sih aku jatuh hati dengan Mas Doni? Gumamku. Tak lama anakku Dinda datang. Ma, mana ayah? Ayah di dalam. Sedang diperiksa. Ayah baik-baik saja kan Ma? Iya ayah baik-baik saja Din, ucapku. Mama kesini sama siapa? Mama diantar Mas Doni Din. Mas Doninya mana Ma? Itu sedang mengurus surat-surat. Dinda. Iya Mas Doni. Makasih banyak Mas sudah mengantar ayah ke rumah sakit. Sama-sama Din. Lagi pula ayahmu teman dekat Mas Doni. Dinda masih kuliah. Masih, tapi sekarang Dinda kuliah sambil kerja Mas, ucap Dinda. Oh baguslah. Din, kok kamu kerja enggak bilang Mama? Maaf Mah, Dinda lupa ngasih tahu Mama. Syukurlah kalau kamu sudah kerja Nak, ucapku kepada anakku. Singkat cerita, waktu itu suamiku sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah karena kondisinya sudah lumayan membaik. Akhirnya kami pulang ke rumah membawa suamiku. Kondisi suamiku saat itu yang masih belum sembuh, hanya terbaring di kasur. Ma, Dinda pamit berangkat ke Bandung. Mas Doni titip ayah. Dinda mau balik ke Bandung. Iya Din, hati-hati. Setelah Dinda meninggalkan rumah, aku melihat Mas Doni yang sudah tertidur di ruang TV. Aku merasa aku menyukainya. Lagi pula Mas Doni kan duda. Tidak ada salahnya jika aku mendekati dia, gumamku dalam hati. Namun aku tepis pikiran itu karena aku sudah mempunyai suami. Tak lama, sekitar jam 5 sore, Mas Doni terbangun dari tidurnya. Dia kaget melihat aku yang tengah duduk di sampingnya. Mbak Susi, aduh maaf saya ketiduran Mbak. Tidak apa-apa Mas. Lagi pula Mas Doni pasti lelah karena semalaman tidak tidur. Tidak apa-apa Mbak. Ya sudah, saya mau pulang ya Mbak. Seketika itu aku menjegat Mas Doni. Aduh maaf Mas Doni, tolong jangan pulang. Mbak takut nanti malam suami Mbak kenapa-napa. Karena hanya Mbak sendiri di rumah ini. Tolong ya Mas, dengan wajah sedihku. Ya sudah, iya Mbak. Hari sudah maghrib, Mas Doni mau mandi. Ini handuknya di sana kamar mandinya Mas. Makasih Mbak. Kebetulan aku sudah gerah pengen mandi. Aku melangkah menuju kamar mandi untuk segera mandi. Saat aku mau mandi, sabun mandinya tidak ada. Lalu aku kembali memakai handuk. Aku keluar untuk menanyakan sabun mandi kepada Mbak Susi. Mbak, maaf sabun mandinya tidak ada. Aku sempat bengong dan terpana dengan tubuh Mas Doni yang kekar, seksi dan atletis. Sedikit benjolan yang keluar tertutup oleh handuk membuat diriku meleleh olehnya. Oh iya Mbak, lupa. Ini Mas sabunnya. Waktu itu mataku terpana dan pikiranku melayang membayangkan tubuh Mas Doni dengan kerisnya yang hanya tertutup handuk. Suara bercikan air dari dalam kamar mandi
membuat aku terus membayangkan dan menghayal tubuh Mas Doni yang tadi sempat kulihat dengan benjolan yang menonjol keluar membuat bulu kuduku berdiri. Ingin merasakan tubuh dan keris Mas Doni. Sekitar 10 menit Mas Doni pun keluar dari kamar mandi. Aku melihat Mas Doni yang sudah mandi, mataku terpana untuk yang kedua kalinya. Kalau dilihat lebih dekat Mas Doni ganteng juga, manis, duda lagi, gumamku. Sudah mandinya Mas, ucapku. Sudah Mbak. Ya sudah, ayo kita makan. Kamu pasti lapar belum makan, ucapku. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, iya Mbak. Ya sudah, tunggu di sini. Mbak ambilkan makan. Kita makan bersama di ruang TV sambil berbincang dan mengobrol bersama. Tak terasa sudah jam 12 malam. Malam itu terasa sunyi dan sepi, kami masih mengobrol sambil melihat TV. Menjaga suami saya yang sedang sakit. Malam itu, Mas tunggu di sini ya. Saya mau ke kamar, mau lihat suami saya sekalian mau ganti pakaian. Iya Mbak, aku pun masuk ke dalam kamar mengecek suamiku yang masih tertidur dan aku mengganti pakaian. Waktu itu aku memakai tank top warna hitam dan sarung sebagai penutup bawahku. Dalam hati aku ingin menarik perhatian Mas Doni. Begitu aku selesai mengganti pakaian, aku keluar melangkah menuju ruang TV. Seketika Mas Doni kaget dan bengong melihat tubuhku yang seksi, mulus dan putih. Dengan kedua gunung kembarku yang besar dan berat, Mas Doni bengong melihatku. Mas Doni. Iya Mbak. Mas Doni kenapa bengong melihat tubuh Mbak? Enggak Mbak, aku hanya kaget sambil tersenyum. Kenapa kamu kaget ya lihat tubuh Mbak yang besar ini? Mbak memang begini Mas kalau di rumah. Seadanya seperti ini. Iya Mbak, kaget ternyata Mbak seksi dan montok. Ah Mas Doni bisa aja. Aku jadi malu sambil tersenyum. Mas Doni masih melihat ke arah tubuhku, terutama ke arah gunung kembarku yang besar. Sudah Mas, jangan terus dilihat. Nanti Mas mau, ucapku sambil tersenyum manis dan menggoda kepada Mas Doni. Seketika itu Mas Doni hanya diam dan langsung melihat ke arah TV. Maaf Mbak, saya cuma kaget. Mbak sangat cantik seksi, ucap Mas Doni saat terpergok olehku. Kamu tenang aja Mas, di sini aman kok. Tidak akan ada siapa-siapa selain kita berdua. Tetangga juga tidak akan tahu. Karena rumah Mbak jauh dari tetangga. Mas Doni tersenyum kepadaku. Tapi Mbak, gimana dengan Mahmud? Bagaimana jika dia tahu aku ada di sini? Kamu tenang aja, suamiku masih sakit. Dia tidak akan tahu. Lagi pula kamu di sini untuk menemani suamiku yang sedang sakit. Malam yang panas dimulai. Malam itu, aku yang hanya memakai tank top dan sarung. Aku mendekat ke arah Mas Doni. Mas, aku boleh minta tolong? Minta tolong apa Mbak? Tolong pijit tangan Mbak. Tangan Mbak terasa pegal. Mau kan Mas mijit tangan Mbak? Iya Mbak. Aku langsung memberikan tanganku kepada Mas Doni. Mas Doni memijit tanganku. Mata Mas Doni langsung membesar ketika melihat belahan dua gunungku yang besar dan kulitku yang mulus. Ia terpaku sampai matanya tak berkedip. Mas, kamu lihat apa sih? Sampai bengong begitu. Tidak Mbak. Kamu pengen Mas, ucapku. Mas Doni hanya diam dan tersenyum kepadaku. Oh Mas, enak sekali mijitnya. Mas, sekalian bahu Mbak terasa pegal. Tangan Mas Doni meraba dan memijat bahuku. Oh Mas, itu enak banget Mas. Tangan Mas Doni bergetar waktu itu. Tanganmu kenapa Mas kok bergetar? Aku bingung Mbak. Aku sudah lama tak memijat tubuh wanita. Jadi begini terasa gemetaran. Hahaha. Jawaban Mas Doni waktu itu membuatku tersenyum dan tertawa. Tidak apa-apa Mas. Mbak tahu kok. Mas kan sudah lama pisah sama istri Mas. Maaf Mas, bukannya Mbak menyinggung. Tidak apa-apa Mbak. Tenang aja. Ah Mas, enak banget sih mijitnya. Oh ya, dari tadi Mas Doni terus melihat ke arah gunung Mbak yang besar. Mas mau, ucapku. Mas Doni terdiam dan tangannya tambah bergetar. Kamu jangan malu-malu sama Mbak. Kalau kamu mau, pegang saja. Tidak apa-apa. Lagi pula di sini tidak ada siapa-siapa selain kita berdua. Tapi Mbak, tenang aja, di sini aman Mas. Lalu aku menarik tangan Mas Doni dan menempelkannya ke gunung besarku. Mbak jangan. Tidak apa-apa Mas. Pegang saja. Lagi pula Mbak sudah tahu. Mas pengen gunung Mbak yang besar ini. Iya kan Mas? Ayo Mas, remas gunung Mbak. Ketika dua gunung kembarku diremas oleh Mas Doni. Ah Mas, enak banget. Terus Mas remas terus. Oh enak sekali. Aku merinding dan bulu kuduku langsung berdiri saat itu. Mbak gunung kembarnya besar sekali, terasa berat dan kenyal.
Aku suka mbak. Kamu mau mas? Mau mbak? Ya sudah, aku langsung membuka tentopku. Ini mas kalau kamu mau. Makan dan hisap gunung mbak sambil mendekatkan gunungku ke mulut Mas Doni. Ayo mas makan. Dia langsung melahap dan memakan kedua gunungku yang besar. Seketika itu mataku langsung terpejam dan aku menggigit bibir bawahku. Merasakan nikmat yang luar biasa. Ah, enak sekali mas. Ayo mas makan lagi. Ah, terus mas hisap dan makan gunung mbak. Ah, enak sekali. Mas, aku sudah tak kuat. Aku tak tahan dengan kenikmatan ini. Oh, kamu pintar sekali mas. Membuat mbak merasakan kenikmatan yang sudah lama mbak nantikan. Ini enak sekali. Terus mas makan gunung mbak. Hisapnya yang kencang mas. Ayo makan mas. Ah mas, terus. Ini enak sekali. Tanganku yang terus memegang keris Mas Doni yang masih memakai celana. Gimana mas, kamu suka tidak? Suka banget mbak, ini enak banget. Gunung mbak besar dan kenyal. Aku suka mbak. Ah, aku yang berada tepat di bawah Mas Doni, yang menaiki tubuhku sambil memakan dan meremas gunungku saat itu. Semua tubuhku dijelajahi oleh Mas Doni. Bahkan sampai tak ada yang tersisa. Mas Doni terus menjelajahi tubuhku dengan bibirnya, memberikan sensasi yang begitu luar biasa nikmat. Sampai aku mendesah karena aku tak tahan dengan rasanya yang begitu enak sekali. Ah mas, terus mas. Jujur aku sudah lama tak bercinta dengan suamiku. Padahal aku menginginkannya. Aku menarik wajah Mas Doni ke hadapanku. Mas, aku mencintaimu. Tolong puaskan aku malam ini mas. Aku sudah lama merindukan ini. Baik mbak. Aku langsung menempelkan wajah Mas Doni ke gunungku yang besar. Ayo mas makan lagi gunungku. Oh, aku terus menutup mata dan menggigit bibir bawahku. Terus mas, makan dan hisap gunung mbak. Akhirnya sarung yang kupakai pun terlepas. Dan aku sudah tak memakai apa-apa. Mas Doni turun ke bawah. Ucapku sambil mendesah dan menutup mata. Ayo mas ke bawah. Mas Doni pun menuruti perkataanku. Ia turun ke bawah sambil mengecup semua tubuhku. Aku yang tak tahan terus menutup mataku dan menggigit bibirku. Oh, enak sekali. Ini nikmat sekali. Sampailah ia di roti sobekku. Dan bibirnya menyentuh bibir sobekku. Saat itu aku langsung mengangkat tubuhku ke atas. Karena itu sangat nikmat dan terasa geli. Oh mas, apa kamu mau yang ini? Ucapku sambil menutup mata. Mas, terus mas hisap roti sobekku. Ah, enak sekali mas. Ayo mas makan rotinya. Iya mas, terus makan roti sobek mbak. Ah, sungguh aku tak tahan, ini benar-benar enak dan nikmat. Aku tak kuat lagi mas. Roti sobekku pasti basah ini mas. Tidak apa-apa mbak. Itu yang mas mau. Roti mbak sudah basah. Ah iya mas, sudah basah dari tadi. Ah, ayo mas terus makan roti sobekku. Di tengah aku bercinta dengan Mas Doni, tiba-tiba suamiku memanggilku. Sayang, sayang. Aku kaget, aku langsung menghentikan permainanku bersama Mas Doni. Aku langsung memakai tentopku dan sarung, menghampiri suamiku. Iya sayang, aku di sini. Ucapku. Kamu sudah sadar sayang? Kepalaku masih pusing. Mah, tolong ambilkan minum, aku haus. Iya tunggu. Aku mengambilkan minum. Ini ya minumnya. Makasih mah. Ya sudah, kamu istirahat lagi. Biar cepat sembuh. Aku pun duduk di samping suamiku sambil mengelus rambutnya. Maafkan aku ya sayang. Aku tahu ini salah. Seharusnya aku tidak melakukan ini bersama orang lain. Tapi aku sudah tak tahan, sudah tak kuat lagi. Aku butuh kasih sayang dan belayan. Aku butuh kehangatan dan kenikmatan. Maafkan aku sayang, gumamku. Sekitar 30 menit akhirnya suamiku tertidur kembali. Aku pun segera keluar menuju ruang TV. Melanjutkan permainanku bersama Mas Doni. Aku melihat wajah Mas Doni yang saat itu panik ketika mendengar suamiku memanggilku. Mas. Iya mbak. Bagaimana kondisi Mahmud mbak? Dia baik mas. Sekarang dia sedang tidur. Ah lega. Ucap Mas Doni. Aku pun langsung memeluk tubuh Mas Doni. Dan menjelajahi seluruh tubuh Mas Doni. Aku kembali membuka tentopku. Ayo mas makan lagi gunung mbak. Dia pun langsung memegang gunungku dan segera memakannya. Aku pun mulai mendesah dan menikmati kenikmatan itu. Sedikit demi sedikit kenikmatan itu membuatku terbuai dan hanyut dalam kenikmatan. Membuat diriku melayang ke angkasa. Oh mas, nikmat sekali. Terus mas makan gunungku. Ah, mas, roti sobekku sudah basah. Ayo mas makan roti sobekku. Mas Doni langsung membuka sarungku turun dan memakan roti sobekku.
Di situ aku mendesah sedikit kencang karena rotiku sedang dimakan dan dinikmati oleh Mas Doni. Oh nikmatnya. Mas rotinya sudah basah kan? Iya mbak. Terus bagaimana ucapku? Tidak apa-apa mbak, biar aku nikmati roti sobeknya. Ah kamu ini pintar sekali mas. Aku jadi basah dan banjir. Lalu aku memegang keris Mas Doni yang sudah terbangun. Wow mas, besar sekali punyamu. Ini pasti enak sekali jika membelah rotiku. Aku langsung membuka celana Mas Doni dan kaos Mas Doni. Aku menjelajahi seluruh tubuhnya dengan bibirku. Sampai aku ke keris milik Mas Doni. Astaga ini besar sekali. Aku kaget dan tersenyum bahagia. Melihat keris Mas Doni yang besar. Mas boleh aku menikmatinya kan? Silakan mbak. Aku pun langsung melahap dan memakan keris Mas Doni. Oh ini enak sekali. Kerismu sungguh nikmat dan enak mas. Aku terus memakan dan melahap keris Mas Doni. Ah enak banget. Aku suka mas. Setelah itu aku berdiri dan mengajak Mas Doni. Ayo mas, aku sudah tak tahan lagi. Ayo mas, masukkan kerismu. Rotiku sudah basah dan banjir. Mas Doni tersenyum sambil berkata, kamu yakin mbak? Mau dimasukkan? Sudah mas, masukkan saja. Aku sudah terlanjur basah dan banjir. Lagi pula tidak ada siapa-siapa di sini. Ayo mas, masukkan. Aku pun terbaring di bawah Mas Doni, mengatur posisiku saat itu. Ketika kerisnya masuk ke dalam roti sobekku, aku mendesah, oh ini besar sekali. Rasanya enak banget, membuatku merem melek dan menggigit bibirku. Ayo mas, terus masukin. Ah iya mas, terus masukin yang dalam. Aku sudah merem melek sambil menggigit bibir bawah. Oh, ayo mas, kompa yang cepat. Oh enak banget mas. Ayo mas, lebih cepat lagi. Melihat Mas Doni yang tengah mengompakku, aku yang terus merem melek dan menggigit bibirku, membuat aku melayang-layang terbang ke angkasa terbawa oleh rasa nikmat yang luar biasa enak sekali. Keringat demi keringat mulai bercucuran di antara kami. Mas Doni yang begitu kuat dan tahan lama, membuat aku terus melayang-layang, membuat roti sobekku menjadi banjir. Sungguh luar biasa, dia sangat kuat dan tahan lama. Sampai aku tak kuat dibuatnya. Permainan yang begitu lama membuat aku puas dan bahagia. Sekitar jam 3 subuh, akhirnya kami pun selesai bercinta. Terima kasih, makasih Mas Doni sudah membuatku puas. Inilah kisahku. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.